Puji serta syukur sama-sama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih dapat diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di aula bersama saudara ini. Selawat berikan salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat sekalian. Yang saya hormati Dr. Ocut, kemudian Dr. Puja, kemudian seluruh staf Puskesmas Bendara yang saya banggakan. Hari ini adalah hari sosialisasi tentang personal hygiene yang akan nanti disampaikan oleh Dr. Puja. Jadi saya cuma besar harapan kepada teman-teman semua bahwa kegiatan ini sangat penting untuk kita semua terhadap personal hygiene, mana kegiatan sosialisasi tentang personal hygiene ini itu menyangkut diri kita, kebersihan kita ya dok, kebersihan kita seperti itu. Jadi mari kita sama-sama mendengarkan apa tentang sosialisasi tersebut. Saya berharap adalah perubahan untuk diri kita, bagaimana kita menatap kehidupan kita yang menjadi lebih baik. Untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi personal hygiene yang akan disampaikan oleh tadi Dr. Puja, dengan ini saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acaranya akan disampaikan oleh Dr. Puja. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Beni yang telah hadir dan mendukung acara sosialisasi saya, serta kepada rekan-rekan kerja di Puskesmas Bendahara yang telah berhadir hari ini. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan mengenal tentang personal hygiene. Jadi apa sebenarnya personal hygiene? Jadi personal hygiene itu merupakan dari bahasa Yunani yang artinya personal merupakan perorangan, hygiene kebersihan. Jadi personal hygiene dapat dikatakan sebagai tindakan merawat diri sendiri termasuk dalam memelihara kebersihan baik dari kulit, rambut, gigi dan mulut serta perawatan tubuh dan anggota tubuh lainnya. Mengapa kita harus menerapkan personal hygiene di dalam diri kita? Tujuannya itu adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan kita dan juga memelihara serta menjaga kebersihan diri kita sendiri dan menerapkan dan memperbaiki personal hygiene serta mencegah penyakit yang menciptakan keindahan. Bila diri kita bersih, otomatis rasa percaya diri kita akan meningkat dan juga orang-orang sekitar kita pun akan merasa nyaman dengan kehadiran kita. Kemudian bagaimana sih cara menerapkan personal hygiene itu? Jadi yang pertama itu adalah kita menerapkan mencuci tangan. Jadi sebagaimana yang dianjurkan oleh WHO ada 6 langkah mencuci tangan. Yang diawali dengan kita membasahi tangan, kemudian kita menggunakan sabun secukupnya, kemudian gosok kedua telapak tangannya dan gosok sela-sela jari serta gosok untuk jari, dan yang terakhir adalah memutar di kedua ibu jari. Kapan kita melakukan mencuci tangan ini? Terutama pada kita yang bekerja puskesmas, otomatis kita harus melakukannya sebelum dan sesudah melakukan tindakan, apalagi yang berhubungan dengan pasien-pasien. Kita tidak mau kan dari pasien tertular ke kita ataupun sebaliknya. Dan juga ketika kita melakukan pekerjaan sehari-hari, misalnya kita setelah menyapu, membersihkan sesuatu dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, kita merawat kulit. Fungsi kulit itu ada 6. Yang pertama itu sebagai pelindung tubuh, dan kulit itu dia melindungi diri kita, tulang kita, organ-organ, dan juga dia sebagai proteksi diri kita. Jadi misalkan kita terkena sesuatu, terkena gesekan misalnya, kulit itu sebagai barrier-nya, menghalangnya supaya virus tadi tidak masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian kulit itu juga berfungsi sebagai menjaga suhu tubuh kita. Apabila cuacanya panas, kulit akan mengeluarkan keringat untuk menurunkan suhu tubuh, dan sebaliknya jika cuacanya dingin, kulit akan membuat
pembuluh darah itu kita konstruksi menyempit, sehingga suhu panas tubuh kita pun akan tetap terjaga. Dan juga sebagai penyimpan lemak dan juga menghasilkan vitamin D. Makanya kita dianjurkan untuk berjemur di matahari, terutama di atas jam 9 dan juga di atas jam 3 sore. Kemudian kulit juga sebagai indikator peraga dan untuk mendukung penampilan. Jadi misalkan kulit kita bersih, nggak ada yang koreng-koreng, pastikan penampilan diri kita lebih meningkat. Kemudian bagaimana cara kita merawat kulitnya? Kita dianjurkan untuk mandi sebanyak 2 kali sehari menggunakan sabun sesuai dengan jenis kulit kita. Jika jenis kulit kita kering, otomatis kita harus pakai sabun yang lebih banyak pelembabnya, jangan yang sebaliknya. Dan juga kita mengeringkan tubuh dengan menggunakan sabun yang kering, dan yang terakhir kita mengoleskan lotion agar kulit kita tetap lembab. Kemudian merawat rambut. Mengapa merawat rambut itu juga sangat penting? Karena tujuan kita itu untuk mencegah terjadinya infeksi pada kulit kepala kita. Misalkan pada orang yang tumbian itu kan disebabkan oleh jamur. Kemudian juga kutu itu kan karena mengular dari satu ke yang lainnya. Serta untuk membersihkan kotoran yang menempel pada kulit kepala. Serta jika kita mengalami infeksi, otomatis selain kita disuruh mendapatkan pengobatan, kita harus mengubah kebiasaan kita harus merawat rambut kita agar pengobatannya pun optimal. Jadi cuci rambut yang dianjurkan itu minimal 3 kali dalam seminggu, menggunakan sampo sesuai dengan kondisi kulit kepala, serta keringkan rambut dengan handuk yang telah disediakan. Kemudian yang keempat itu menjaga gigi dan mulut. Jadi gigi dan mulut ini sangat penting, apalagi usia anak-anak ya. Anak-anak kan sangat suka makan yang manis-manis. Jika orang tuanya tidak lagi menerapkan personal hygiene tentang gigi dan mulut, otomatis pada saat gigi susu saja sudah berubah, apalagi nanti berubah menjadi gigi tetapnya. Makanya dianjurkan untuk membersihkan gigi 2 kali sehari, sebelum tidur dan juga setelah sarapan pagi selama 2 menit. Jadi 1 menit atas, 1 menit bawah. Bagaimana gerakannya itu? Gerakannya itu pertama kita mengoleskan pasta gigi secukupnya, nggak usah terlalu banyak, secukupnya saja. Kemudian setelah gigi dengan gerakan memutar. Jadi jangan seluruhnya digesek saja, tapi memutar antara atas dan bawah. Kemudian berkumur dan makin bisa menjadi bersih. Jadi tujuannya apa? Untuk mencegah infeksi, mencegah gigi berlubang, serta mencegah bau mulut, dan juga untuk menjaga kebersihan pastinya ya. Kemudian yang kelima yaitu menjaga kebersihan tubuh. Jadi kita harus menjaga tubuh kita itu tetap bersih. Jika kita melakukan pekerjaan misalnya kayak petani nih, petani kan biasanya sering mencocok, terus kan kulitnya basah, lembab, itu mudah sekali untuk tumbuhnya jamur. Oleh sebab itu kita harus menjaganya. Bagaimana tubuh itu jangan lembab, jangan kering. Kemudian potong kuku dan hindari menggigit kuku. Misalkan bagi wanita, penggunaan tules itu boleh, tapi jangan terlalu sering karena dia dapat mengikis lapisan-lapisan tubuh kita. Kemudian ini ada yang terakhir yaitu kebersihan kaki. Jadi kebersihan kaki itu sangat dianjurkan. Kita harus menjaganya karena kaki itu kan tempatnya ketagihan tertutup paling bawah. Jadi sering diabaikan. Jadi misalkan kita mandi hanya mandi bagian atas saja, bagian bawahnya jarang kita gosokkan. Nanti tiba-tiba udah tumbuh yang gatal-gatal, sudah kopek-kopek, gitu kan. Makanya kita harus juga kita harus fokus juga ke bagian kaki ini. Kita oleskan juga ke lembab. Nanti sesekali kita gosok-gosok juga kakinya, gitu ya. Jadi sekian paparan dari bagaimana kita menjaga personal hygiene kita. Jadi tujuan kita ini supaya kita tetap sehat dan terhindar dari segala macam penyakit. Sekian penjelasan dari saya. Jika ingin bertanya saya silakan. Bu, saya mau nanya nih, Ibu kan tadi menyampaikan kita dianjurkan berjemur di bawah di atas jam 9 pagi, di bawah jam di atas jam 3 sore. Itu kan cuaca itu panas tuh. Apa kita berjemur itu kan bagus untuk vitamin D? Apa nggak mempengaruhi kulit kita jadi lebih gelap gitu? Bagi aja Bu. Ya, terima kasih Kak Enti. Jadi mengapa kita dianjurkan untuk berjemur? Itu kan untuk membentuk proses vitamin D dalam tubuh kita. Dan kita berjemurnya itu jangan yang langsung panjang, jangan. Nanti kita tetap menggunakan pakaian yang tipis. Jadi
misalnya kayak jenis-jenis katun boleh. Dan yang paling penting itu kita mengoleskan tabir surya, sunscreen. Jadi selain wajah, kita juga harusnya tuh mengoleskan pada tempat area tangan dan juga kaki seperti itu. Badan boleh juga, misalkan, tapi yang sebagian orang kadang sunscreen itu bikin lengket-lengket, orang kan gak nyaman. Jadi yang lebih terkena paparan sinar matahari itu yang lebih dianjurkan. Terutama wajah kita harus Makanya dianjurkan menggunakan sunscreen tadi. Jadi maksudnya apa namanya kan penjemurnya juga 15 menit, nggak sampai yang 1 jam. Jadi ya apa-apa, tidak berubah warna kulit kita. Aku buat sehat ya. Ada lagi? Oke, kalau sekian, tidak ada pertanyaan lagi. Selanjutnya kita masuk sesi post test lagi ya.